Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah. Wa kadzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para alimul ulama, para ustadz, para hujjaj, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, baik yang dari sini maupun yang dari luar sini, semuanya yang saya hormati dan yang saya muliakan. Wabil khusus jamaah pengajian rutin malam Sabtu di Padepokan Anti Galau Tembus Langit atau yang disingkat KOTL. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, rezekinya dilancarkan, dan apa yang dicita-cita kita semua yang baik-baik insyaallah Allah taala cepat mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, muslimin, muslimat, khususnya kita semua selaku umatnya ila yaumil kiamah. Hadirin jamaah pengajian Padepokan Anti Galau Tembus Langit rahimakumullah. Jadi di antara kita semua mungkin yang namanya hidup itu pingin senang dunia akhirat. Yang paling berbahaya kita hidup itu di akhirat. Mungkin kalau di dunia kita susah ada batas, senang ada batas, galau-galau juga ada batasnya. Yang namanya pesta itu pasti berakhir. Kamakola Bang Haji. Kenapa? Karena yang namanya dunia, innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatu ta innama. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Berarti pinter kabeh ki. Ya. Ya, berarti pinter. Jadi semua yang namanya mata'ud dunya, barang-barang dunia adalah tipu daya belaka. Ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat di Al-Quran, dalam surat kalau nggak salah At-Tahrim ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kita itu orang-orang yang beriman suruh menjaga ku anfusakum, diri kita sendiri, wa ahlikum naro, dan keluarga-keluarga kita dari api neraka. Berarti kita di dunia ini disuruh hidupnya baik-baik saja. Ya, baik-baik saja dalam arti kalau kita umat Islam harus menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi insya Allah kalau kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam hukum syariat agama Islam, insya Allah diri kita maupun keluarga kita jauh dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Terus pertanyaannya, mudah emang diucapkan tapi sulit dijalankan. Kenapa? Karena yang namanya hidup itu penuh apa? Penuh liku-liku dalam kehidupan, ya. Maksudkan ya, liku-liku dalam kehidupan, cobaan, musibah, segala apapun itu sebetulnya udah ditentukan,
udah dicatat di Lauhil Mahfudnya bahwa hidup di dunia, kita hidup di dunia ini senangnya berapa tahun, susahnya berapa tahun, galaunya juga berapa tahun. Ya, udah ada catatan dari sana. Makanya orang yang paling rugi itu orang yang selalu mengejar dunia. Ya, orang yang selalu mengejar dunia. Kenapa? Karena dunia itu semakin dikejar, kitanya semakin lupa. Ya, lupa daratan, mungkin kecebur ke laut ya, lupa daratan. Makanya oleh karena itu mumpung kita hidup, kita ada keyakinan, kita jalani apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kitanya suruh menjaga ku anfusakum wa ahlikum naro. Mudah diucapkan, susah dijalankan ya, terutama untuk saat-saat ini kita itu diuji dengan keadaan, diuji dengan keadaan, diuji dengan apa, pergaulan, diuji dengan apa yang lainnya ya. Jadi kalau kita tidak kuat-kuat iman, tidak kuat-kuat menjalani apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yang namanya kita mungkin hidup di dunia ini mungkin ada kerugian. Jangan sampai. Makanya manfaat daripada pengajian ini, kitanya lebih yakin, kitanya lebih amal solehnya ditingkatkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tiap minggu ngaji, tiap bulan ngaji, apalagi seminggu 2 kali, tingkah laku kita, kepribadian kita, lisan kita enggak dijaga, hati kita enggak dijaga, itu namanya apa? Pengajiannya kurang bagus. Kenapa saya bilang kurang bagus? Karena yang namanya ngaji semuanya bagus, tolabul ilmi. Jadi karena nggak ada batas, jadi mudah-mudahan kita dapat hidayah sesuai dengan channel kita, Bilik Hidayah. Amin ya robbal alamin. Terus apa? Yang namanya kita laki-laki, durasi 5 menit lagi. Yang namanya laki-laki itu kalau mau masuk surga pasti ada rintangan. Rintangan, bukan rem tangan ya, rintangan. Kenapa? Karena kitanya punya istri, punya anak, punya ponakan, punya keluarga, pasti ditanya. Pasti ditanya. Makanya oleh karena itu kita selaku itu pemimpin wong wadon ya, pemimpin wong wadon. Makanya kita hidup itu ada kalanya mengalah, ada kalanya tegas, ada kala kita nyantai ya. Supaya apa? Supaya menghilangkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita cita-cita, apa yang kita inginkan, supaya jangan terlalu ya, supaya balik lagi jangan terlalu. Jadi mudah-mudahan dengan kita pengajian, terus amalannya apa? Jadi untuk menutup perjumpaan kita, amalnya apa supaya kita yakin, supaya kitanya hidupnya bahagia. Rasulullah SAW pernah bersabda atau pernah mengatakan kepada Ibni Mas'ud ya. Kata Rasulullah, Ibni Mas'ud, kalau orang hidup itu umat Islam tiap hari membaca 1 surat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Waqiah, itu selama hidup enggak dikasih kefakiran. Percaya orang ini? Percaya. Iya, omongan kanjeng Nabi gini. Iya, orang percaya ribu urusan ya. Dia kita saya tinggal apa? Tinggal menyampaikan doa. Kata Rasulullah, kalau kita hidup di dunia, selama hidup di dunia tidak apa dikasih kefakiran sama sekali, kita harus mengamalkan salah satu surat daripada Al-Quran, yaitu Al-Waqiah. Apalagi surat-surat yang lainnya, 1 surat aja itu bisa membuat kita hidupnya bahagia, tidak kena kefakiran. Apalagi ditambah dengan surat Al-Muluk ya, dengan surat Fatihah, dengan surat apa lagi? Surat tanah, surat empang, BPKB mobil, surat mobil, ya itu mah mungkin lebih enak lah, ya lebih enak. Itu mah mungkin lebih enak. Ya mudah-mudahan. Ya. Jadi mulai besok kita dawamkan, kita baca surat Al-Waqiah. Bacanya gimana? Bacanya kalau bisa 1 hari itu kalau bisa bacanya habis sholat duha.
Ya, habis sholat duha. Karena satu-satunya sholat sunnah yang langsung pengen punya rezeki, satu-satunya sholat sunnah yang langsung kita merintis sama Allah Ta'ala supaya dikasih rezeki yang lancar, rezeki yang banyak, yang barokah, tiada lain sholatnya sholat sunnah duha. Pertanyaannya, suka sholat duha kan di tiap hari? Suka lah. Masa nggak suka? Alhamdulillah. Kadang sholat, kadang enggak. Ya biasalah manusiawi. Kalau kita tertimpa kesusahan, mungkin sholat duhanya full 8 rakaat ya. Sholat duhanya full 8 rakaat. Kalau setengah senang 4 rakaat. Ya. Kalau susah, ya. Ya kalau ibadah itu maupun senang, susah, apa yang kita jalani terus. Karena hidup harus berjalan. Karena hidup harus berubah. Ya. Ya kalau orang pengen maju hidupnya, terus amal ibadahnya enggak ditingkatkan sama Allah Ta'ala, ya dari mana berubahnya? Orang Allah Ta'ala yang menentukan kita semua. Betul lah. Ngomong gampang, menjalani susah. Iya, betul begitu. Kenapa ada susah, ada senang? Supaya lagi kita susah, kitanya harus ingat senang. Ya. Kalau kita lagi senang, kita ingat susah. Supaya apa? Supaya senangnya bisa mensyukuri. Ya, supaya susahnya bisa mensyukuri. Sekarang nih makan daging, makan sate, makan sop iga, makan apa yang enak, bersyukur. Kenapa? Karena kemarin jangankan makan daging, ya jangankan makan sop, beli ikan asin juga ngutang. Aduh, rucak ya, rucak ya. Iya, makanya bersyukur itu kalau kita lagi susah, jangan sampai kita hatinya terpuruk, kita ingat yang senang-senang. Nah ini suami istri, ya suami istri nih. Kalau istri kita lagi ngebentak kita, lagi ngemarahin kita, kitanya ingat waktu senang-senang sama istri. Oke? Jadi kalau istri marah, kitanya ingat senang-senang sama istri, mungkin nggak marah. Ya, gitu kan? Iya. Bisa dibolak-balik, majutin ya. Iya. Namun kita itu ingatnya sama istri, ingatnya yang jengkel, yang ngelawan, yang gimana-gimana, ya ruwet. Kenapa? Istri itu hampir 24 jam di samping kita. Bangun tidur lihat istri, mau tidur lihat istri, maka ditemani istri. Itu juga kalau orang rumahan, ya kalau orang rumahan. Kalau orang kantoran mungkin ya ada jarak lah. Maka untuk memperbaiki apapun yang kita inginkan, apapun yang kita tuju dalam hidup ini, kita tingkatkan ibadah kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sing bener, bahasa Jawa ya. Ibadahnya sungguh-sungguh, pakai baju rapi, ya pakai minyak wangi. Jangan nyanyi aja ya, nyanyi juga minyak wangi itu mahal ya. Biasanya tak pakai minyak wangi ya mahal, apalagi kita ibadah sama Allah Ta'ala lebih mahal. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan, maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.